Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Penggali kubur lihat Asep mengerikan orang meninggal. Kisah nyata seorang pemuda yang bekerja sebagai penggali kubur dan mencuri kain kafan untuk dijual. Suatu hari, pemuda itu berjumpa dengan seorang ahli ibadah yang dianggap gurunya untuk menyatakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah ia lakukan. Lalu ia berkata, "Sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kain kafan, aku telah melihat 7 perkara aneh yang menimpa mayat-mayat tersebut. Aku insyaf dan ingin bertobat kepada Allah Ta'ala atas perbuatanku yang sangat keji." Kata pemuda tersebut menyesal. Yang pertama, ia melihat mayat yang pada siang harinya menghadap kiblat, tetapi apabila menggali semula kuburannya pada waktu malam, wajah si mayat berubah membelakangi kiblat. "Mengapa terjadi seperti itu, wahai Tuan Guru?" tanya pemuda tersebut. "Wahai anakku, mereka itulah golongan yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka dari menghadap kiblat. Inilah perbedaan jenazah muslim dengan jenazah musyrik," jawab gurunya. Sambung pemuda itu lagi. "Golongan yang kedua, aku melihat wajah mereka sangat elok semasa mereka dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun ketika malam hari, ketika aku menggali kubur mereka, aku melihat wajah mereka telah berubah menjadi sangat buruk. Mengapa bisa terjadi begitu, wahai Tuan Guru?" Jawab sang guru, "Wahai anakku, mereka itulah golongan yang telah meremehkan dan meninggalkan sholat dengan sengaja sewaktu masih hidup di dunia. Sesungguhnya, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholatnya sempurna, maka sempurnalah amalan-amalan dan ibadah yang lain." Pemuda itu meneruskan, "Wahai Tuan Guru, golongan yang ketiga yang aku lihat, pada waktu siang, mayatnya kelihatan seperti biasa saja. Namun ketika aku menggali kuburnya di malam hari, terlihat perutnya terlalu menggelembung. Keluar pula ulat yang terlalu banyak daripada perutnya itu. Mereka itulah golongan yang gemar memakan harta yang haram, wahai anak muda," jawab sang guru. Golongan keempat, pemuda tersebut melihat mayat yang jasadnya bertukar menjadi batu bulat yang hitam warnanya. "Mengapa terjadi begitu?" "Wahai anakku, itulah golongan manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya ketika masih hidup. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak meridhoi manusia yang berani durhaka kepada ibu bapaknya. Ia juga melihat mayat yang kukunya sangat panjang hingga mencakar seluruh anggota tubuhnya dan keluar segala isi dari tubuh badannya. Mereka itulah golongan yang gemar memutuskan silaturahmi. Semasa hidupnya mereka suka mengadakan pertengkaran, adu domba dan tidak bertegur sapa pada saudaranya lebih dari 3 hari. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa saja yang tidak bertegur sapa melebihi 3 hari bukanlah termasuk golongan umatnya?" Kemudian golongan yang keenam yang dilihat pemuda tersebut, sewaktu siangnya lahatnya kering kerontang. Tak kalah malam, ketika aku menggali semula kubur itu, mayat tersebut terapung dan lahatnya dipenuhi air hitam yang baunya sangat busuk. "Wahai anakku,
Itulah golongan yang memakan harta riba sewaktu hayatnya, jawab sang guru. Golongan terakhir yang dilihat adalah mayatnya yang senantiasa tersenyum dan berseri-seri pula wajahnya. Mengapa demikian, wahai Tuan Guru? Tanya pemuda itu lagi. Mereka itulah golongan manusia yang berilmu, dan mereka beramal pula dengan ilmunya sewaktu mereka hidup di dunia. Inilah golongan yang meroleh keridhaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sewaktu hayatnya maupun sesudah matinya. Subhanallah. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab.